Oke, selamat sore siang semuanya. Selamat siang, Pak. Siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, Oke, kita lanjut gitu ya. Pertemuan kelima minggu ini. Kita akan bahas tentang manajemen kualitas jasa. Ya, jadi dan ini juga merupakan salah satu kasus yang kita gunakan untuk tugas kedua, gitu ya. Oke. Bentar. Oke, kita mulai aja ya sambil nanti teman-teman yang lain biar pada hadir juga sama. Kita mulai ya. Jadi minggu ini kita akan membahas tentang manajemen kualitas jasa, di mana nanti berkaitan dengan servicescapes dan seterusnya gitu ya, atau tempat di mana jasa itu dilakukan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ke restoran, misalkan seperti yang yang franchise, misalkan seperti kita ke Starbucks atau misalkan ke McDonald atau ke KFC misalkan. Nah, kalau kita perhatikan gitu ya, mungkin kurang lebih tema yang mereka usung atau tema yang mereka punya gitu ya, itu kurang lebih hampir sama, mirip-mirip seperti itu. Ya, jadi dia mempunyai suatu standar sendiri yang dimana itu adalah biasanya sudah jelas kelihatan gitu ya, atau sudah punya standarnya, misalkan backgroundnya warna apa dan seterusnya gitu ya. Bahkan mungkin kalau kita perhatikan mungkin sedikit banyak ada nampannya, sedikit banyak juga akan berbeda. Mungkin kalau masalah menu bisa ada terjadi penyesuaian gitu ya, karena mungkin ada kalau di Indonesia jual nasi, kalau di Taiwan tidak jual nasi gitu ya. Bahkan tapi kalau di Indonesia nggak jual yang yang daging ham gitu ya, atau babi gitu misalkan. Tapi kalau di sini ada beberapa yang jual seperti itu gitu ya. Nah, atau burger babi misalkan seperti itu. Nah, itu ada khusus sendiri gitu ya. Istilahnya ada beberapa yang mungkin bahkan kalau kita lihat di Amerika atau di negara yang lain pun juga mereka ada jual menu-menu khusus gitu ya. Kalau di Malaysia mungkin menggunakan nasi lemak gitu ya, dan seterusnya. Jadi kalau itu, tapi basic menunya gitu ya kurang lebih sama, cuma penyesuaian dengan menu lokal itu ada sendiri juga ya. Nah, ini adalah gimana mereka melakukan suatu manajemen kualitas gitu ya, dimana mereka mengatur standarisasi atau standar dari restoran mereka. Atau kalau kita lihat mungkin selain restoran, hotel gitu ya. Hotel di Indonesia yang hotel cukup banyak itu misalkan Novotel atau mungkin Ibis gitu ya. Dan atau mungkin kalau jaringan yang lokal beberapa mungkin kayak Pop ya. Pop itu kan ada ya, Pop Haris itu kan juga sama itu. Nah, itu kan baik di kota-kota lain gitu ya, di kota-kota yang di kota A, di kota Jogja misalkan dengan kota Surabaya misalkan seperti itu, pasti akan sedikit banyak sama, termasuk dengan interiornya. Ya, interiornya juga mereka akan mempunyai interior yang temanya sama. Ya, warna dasarnya sama. Oke, nah itu kan menandakan suatu ciri khas ya, atau menandakan suatu menandakan suatu kekhasan, menandakan suatu keunikan yang dipunyai oleh perusahaan tersebut, oleh brand tersebut ya. Jadi brand jasa itu. Jadi kalau kita lihat seperti itu, maka kualitas jasa itu bisa dikaitkan pula dengan
adanya suatu brand. Ya, bagaimana kita melakukan branding terhadap suatu jasa yang kita punya. Ya, atau kalau ini servis motor Astra, ya, itu juga tema-temanya sama, ya kan? Tata letak ruangnya misalkan seperti itu kurang lebih sama. Ada ruang tunggunya, harus diwajibkan punya ruang tunggu. Ya, terus kalau di beberapa Astra itu mungkin nggak tahu ini apakah sampai sedetail itu pengaturannya ya. Tapi ada yang mereka menawarkan cuci gratis, ya kan? Nah itu di beberapa dealer Astra, dealer yang itu bisa ya. Jadi kalau kita masuk ke yang servis gitu ya, nah itu nanti akan dicucikan motor gratis. Atau kalau kita lihat mereka juga menawari minuman, ya minuman ringan, misalkan seperti teh botol atau apa gitu ya. Nah itu adalah salah satunya. Jadi bagaimana mereka menerapkan kualitas itu untuk konsumen mereka. Nah inilah yang mau kita lihat seberapa bagaimana kita harus melakukan manajemen terhadap kualitas jasa yang kita punya. Oke, termasuk diantaranya yaitu tadi, ya karena jasa ini kan berkaitan dengan pelayanan konsumen. Nah, maka kita harus berarti memperhatikan itu. Oke, kalau di apalagi lah, kalau di Taiwan misalkan, di Taiwan juga ada toko Indo Index misalkan. Nah, itu kan juga tema dasarnya dan lain-lain itu kan kurang lebih sama, pelayanannya juga sama. Ya, terus pelayannya pelayan tokonya gitu ya, pelayan tokonya juga menggunakan baju yang sama. Oke, nah ini adalah juga sama, dia mempunyai suatu kualitas tersendiri. Oke, nah ini adalah salah satunya. Ya, jadi kalau kita lihat, ya maka hal-hal itu bisa kita tercermin dari situ. Ya, jadi kita bisa lihat bagaimana suatu produk, suatu jasa itu berkaitan dengan penerapan itu, ya, atau berkaitan dengan penataan ruang dan seterusnya, ya, termasuk diantaranya, dan bagaimana itu bisa diterapkan dan digunakan juga untuk mendukung suatu branding. Ya, kita menerapkan branding terhadap jasa yang kita punya. Oke, nah itu. Oke, nah itu adalah kurang lebihnya, ya, untuk menjadi pengantar dalam kuliah kali ini, tutorial web ini. Nah, kalau menurut teman-teman dulu deh, ya, baik di Taiwan maupun di Manado mungkin, kalau menurut Anda, ya layanan yang baik itu yang seperti apa kriterianya? Terus kira-kira kalau kita boleh lihat dari restoran, dari hotel, dari rumah sakit, ya termasuk itu kan jasa ya, atau jasa-jasa yang lain. Misalkan kalau di Jogja itu ada pijat, misalkan kayak jemari dan seterusnya. Ya kalau di Taiwan juga ada. Atau jasa yang lain, terserah. Atau kalian pergi ke dokter kecantikan atau apalah, itu perawatan misalkan, itu juga perawatan muka dan seterusnya, itu kan juga jasa. Yuk silahkan, kira-kira faktor apa yang kita harus perhatikan nih? Boleh 3 orang atau berapa orang yang mau share dulu? Yang apa benar? Yang jasa, kalau menurut Anda jasa yang terbaik itu seperti apa? Dan faktor apa yang kira-kira diperhatikan? Yo, silakan Mas. Atau mungkin untuk faktor bisa dilihat dari faktor dari jasa apa yang masih mau lihat gitu. Yuk, silakan. Kalau menurut saya sih sudah berapa kali pengalaman saya di Manado. Pelayanan jasa kayak macam salon, ya, pangkas rambut,
itu pelayanan mereka kalau bilang memuaskan ya memuaskan juga sih, karena itu kan selesai kita dipangkas itu diberi treatment rambut, kemudian dipijat, diberi terapi. Oke. Ya, setelah diterapi kemudian rambut kita dicuci, kemudian habis itu dikirimkan kembali, habis itu dipijat kembali. Nah, itu ada berapa proses, kayaknya itu 3 proses. Yang pertama kan dipangkas. Kemudian dipangkas kita diberi kayak macam seperti kondisioner rambut seperti itu, kemudian dipijat seperti itu. Pemijatannya itu kayak makan waktu banyak juga, sekitar 1 jam lebih lah. Jadi otomatis pelanggan puas dengan cara pelayanan mereka seperti itu, karena setelah itu dikerimbat, dicuci seperti itu. Jadi menurut saya kalau untuk pengalaman jasa yang saya dapatkan itu di pangkas rambut sih. Oh, oke. Berarti kalau misalkan secara itu secara keseluruhan semuanya satu paket semua gitu ya, Mas? Atau ya, gimana? Itu satu paket semuanya paket. Gitu. Jadi tapi juga pelanggan puas. Berarti cuci, terus potong, terus sekalian dipijit gitu ya? Pijit, ya. Pijitnya juga cukup lama? Cukup lama juga, sekitar sejam. Oh iya? 1 jam? Itu pijit doang 1 jam? Di kepala sampai di leher, pundak, cuman sampai batas pundak saja. Itu 1 jam? Iya, sejam itu. Oh, tapi 1 jam itu cuma pijitnya aja. Berarti kalau mau potong sama keramas dan lain-lain, sambil 1 jam lebih ya? Iya, itu sepaket, sepaket sekalian sama pijatnya. Oke. Ya, berapa itu kalau di sana? Di mana, Dok? Kalau untuk budgetnya 100. 100? Ya. Oke, itu khusus cowok barbershop atau semua untuk cewek juga? Ya, itu barbershop. Barber ya? Barbershop ya? Berarti yang khusus cowok ya? Kalau di Indo kan sekarang ada lagi banyak kan khusus cowok gitu, atau kebanyakan atau untuk yang netral, artinya bisa cowok bisa cewek atau yang cewek aja gitu kan. Oke. Nah, kalau usahanya cewek sih. Pemilik usahanya cewek. Oh, pemiliknya cewek, tapi yang motong cowok. Pria Oke. Semua. Nah, itu kan kalau dari sisi layanan ya. Sekarang saya tanya lagi, kalau masalah kebersihan gimana? Kalau untuk masalah kebersihannya pas juga sih, puas juga. Kebersihan termasuk kebersihannya semua pas. Misalkan nih berkaitan juga dengan kebersihan untuk tempat cuci rambutnya, terus setelah itu juga tempat duduknya gitu-gitu dan lain-lain, gimana? Iya, menurut saya kebersihannya sudah pas, karena mereka lebih memerhatikan pelanggan sih, kepuasan pelanggan. Kalau saya lihat-lihat, semuanya bersih semua. Oke. Kalau menurut Mas Idil lagi satu lagi, itu kalau misalkan kita itu kan potong ya, potong itu perlu nggak layanan untuk waiting list? Misalkan, saya mau potong jam sekian sampai jam sekian gitu. Diatur sendiri ya waktunya, karena kayak macam ada waktu lain seperti itu. Ya, maksudnya kita bisa booking dulu nih gitu di awal. Perlu nggak? Kalau menurut Mas Idil? Bisa sih, bisa. Bisa, perlu ya gitu ya. Oke. Ya, terima kasih. Good penjelasannya. Ya. Oke, ada yang lain lagi. Itu dari potong rambut. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa lihat. Saya, Pak. Yo, silakan. Kan biasanya kan
Saya Suci. Ya, Mbak Dengerin saya Suciyo, ya, Pak? Oh iya. silakan. Em, Kalau saya sama kakek saya kan sering pergi ke rumah sakit gitu ya, Pak ya. Mm-mm, 1 minggu itu 2 kali mm-mm, untuk pergi terapi. Nah, untuk pelayanan rumah sakit yang eh, sering kami kunjungi, rumah sakit tempat saya itu, aku kalau untuk rumah sakit lain kurang tahu ya Pak, mungkin sama gitu ya untuk mm-mm, pelayanan kebersihan. Itu menurut saya kalau di rumah sakit Taiwan itu bagus. Jadi kalau untuk pelayanannya itu biasanya mereka waktu pas kita mau misalnya nih kita baru datang nih Pak sampai di bagian depan itu kan itu biasanya ada tempat namanya tempat informasi kayak ada orang yang kalau misalnya kita nggak tahu mau kemana dan ini mau di sebelah mana ini mau kemana dulu biasanya mm, ada kayak petugas petugas informasi yang ngasih tahu gitu Pak. mm. Jadi ada petugas informasi yang ngasih tahu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu ini eh, ruangannya sebelah mana, ini mau pergi kemana itu biasanya ada yang suka kayak ngarang-ngarahin gitu. Oh, oke. Jadi Nah, kayak nah, apa di depan gitu ya, information desk gitu ya, atau iya, untuk oke. biasanya ada petugasnya kayak gitu. Mm-mm, Itu beda sama petugas kayak petugas informasi yang misalnya kayak kehilangan-kehilangan itu beda. Pak. Ini yang kayak khusus untuk kayak ngasih tahu misalnya kita kayak kesesat gitu. Biasanya kan ada kan mm. eh, orang tua atau misalnya nggak pernah ke rumah sakit terus dia mau daftar itu di sebelah mana, ruangannya sebelah mana, dia kan nggak tahu, nah dia ngarang-ngarahin. Terus biasanya Mm-mm. juga kayak kayak misalnya kita kuahau, kuahau itu udah registrasi ya, Pak? Apa? Kuahau, kuahau, Kuahau itu apa ya? kuahau tuh pas kita datang, terus pendaftaran, Oh, pendaftaran. pendaftaran. Oke. Iya, misalnya kita mau pendaftaran, terus misalnya nggak pernah pergi ke rumah sakit, terus dikasih tahu ini caranya kayak gini, gitu. Kayak ada mesin gitu, terus kita nggak bisa pakai, dia bisa kayak ngarah-ngarahin gitu. Oh, oke. Kayak ngasih informasi-informasi seperti itu. Dia petugasnya seperti itu. Terus kalau untuk layanan kebersihan, kalau di Mm-mm, rumah sakit itu apa namanya kan setiap lantai itu beda-beda beda apa? Beda-beda petugas kebersihannya. mm-mm. Nah, kalau untuk kebersihan untuk bagian kamar mandi, kebersihan itu kamar Toilet ya? kecil, Mm-mm, toilet gitu mm-mm, cuma yang bikin kita kayak betah gitu ya Pak. Maksudnya mereka tuh kalau ada kotor itu selalu kayak langsung dibersihin gitu. Ada orang Oh, masuk keluar itu langsung kayak diperiksa gitu, langsung dibersihin gitu. dibersihin gitu Jadi ya, Mbak ya? ya jadi dia selalu bersih gitu. Jadi bikin ya kita tuh pelanggan apa maksudnya kita masyarakat yang datang ke sana tuh kayak nyaman gitu kalau ke rumah sakit tersebut atau misalnya kalau ke WC atau apa gitu kayaknya bersih jadi itu kayak nyaman gitu Oke. bersih. Terus Nah kalau masalah dokternya, Mbak? kalau untuk dokternya Mm-mm. menurut saya maksudnya gimana Pak? Sistem apa ya. Apakah mereka komunikatif atau gimana? Atau itu kan ke dokter atau ke terapi ya? Oh kami ke terapi. Oke, kalau terapi berarti terapisnya gimana? Secara Kalau mm-mm, kalau terapisnya kalau selainnya kalau bilangnya Lause ya Pak ya. mm-mm. Lause ya Pak Lause yang ada di sana tambah terapi itu orangnya welcome. Mereka tuh kayak walaupun baru pertama gitu kayak udah kenal lama gitu sama yang sakit gitu kayak komunikasi kayak namanya Oke. pendekatan apa kan namanya relationship gitu mereka Iya. tuh selalu kayak relationship sama si yang sakit jadi yang sakit itu kayak misalnya ada keluhan apa gitu tuh kayak ngobrol jadi nggak cuma terapinya aja jadi dia kayak ngajakin ngobrol apa keluhan atau apa makanya kayak orang-orang tua itu kayak orang tua yang saya jaga ini Mm-mm. sebenarnya mereka tuh ke rumah sakit menurut saya terapi bukan untuk kayak terapi penyakitnya aja tapi kayak mentalnya juga gitu loh Pak. Jadi di sana tuh mereka Oh. tuh kayak senang gitu, senang. Dan di sana Ya. kebanyakan yang pasiennya pada yang apa sepuh-sepuh ya, Mbak ya, yang udah tua ya. Kalau untuk pasien itu nggak cuma orang yang udah tua kayak kakek saya enggak, tapi yang masih muda juga ada. Misalnya mereka tuh kayak kecelakaan atau Hmm. rawat di rumah sakit itu biasanya juga ada juga.
Oke, oke. Berarti itu ya, berarti kan masalah kebersihan juga bagus ya. Kalau misalkan mau daftar dulu, bisa nggak? Atau misalkan pendaftaran di depan, atau misalkan kayak teman saya itu juga kadang ke rumah sakit sini, itu dia biasanya kadang juga ini apa bisa daftar untuk seminggu sesudahnya atau gitu, Mbak. Ada yang bisa nggak? Oh, kalau kuahau itu kan, kalau misalnya nih Pak, kita mau pergi ke rumah sakit mau periksa dokter gitu kan, ya Mm-mm. kita kuahau dulu untuk hari apa gitu. Saya hari ini kita kuahau Mm-mm. daftaran, kan tanya untuk hari apa, kapan gitu kan. Mm-mm. Bisa untuk 1 minggu, 1 minggu kemudian kita daftar sekarang itu bisa. Oh, oke. Di depan bisa ya, pembayar apa daftar di Ya, depan gitu ya. daftarnya di depan bisa. Malah Oh. kalau misalnya kita daftarnya di hari itu, kita lihatnya di hari itu ya, daftarnya di hari itu, periksanya di hari itu, kadang-kadang itu Habis. nomornya udah penuh. Iya, udah penuh. Kalau misalnya udah penuh kuota ya kita nggak bisa. Makanya biasanya daftarnya itu beberapa hari sebelumnya kita daftar dulu Mm-mm. untuk hari tersebut. Biasanya seperti itu. Oh, oke. Ya, itu ya. Jadi kalau oke, makasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah Pak, selesai. Ya, Bukan sudah oke. Pak. Ya, itu. Jadi kalau kita lihat tadi di sini berarti beberapa hal yang mungkin sering diperhatikan oleh ketika kita kunjungan ke rumah sakit gitu ya. Itu mungkin terkait dengan kebersihan, itu ya, terus petugas gitu ya, keramahan, dan juga mungkin apa namanya pemberi informasi dan pemberi petunjuk jalan gitu ya, misalkan karena kan rumah sakit itu biasanya juga terkait sangat besar dan lokasinya atau ruangannya berbeda-beda ya, kadang kita sendiri bingung kalau misalkan masuk rumah sakit yang besar gitu, kita bingung ini mau kemana gitu kan. Terus selain itu juga dokter atau terapisnya ya, selain mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu, tapi juga komunikatifnya juga perlu diperhatikan. Karena kan pasien kadang ada juga dokter-dokter ataupun perawat atau terapis yang mungkin tidak bisa berkomunikasi dengan baik kepada pasiennya. Ya, tapi mereka sebenarnya menguasai, tapi mungkin tidak bisa berkomunikasi dengan baik kepada pasien. Nah, ini akan mempengaruhi juga pelayanan. Oke, termasuk terus juga ada kebersihan dari toiletnya. Nah, itu juga termasuk, dan pendaftaran, alur pendaftaran itu sebisa mungkin jangan terlalu ribet, dan bisa pendaftaran untuk di depan atau di muka. Ya, nah situ itu beberapa contoh-contoh yang lain. Ada lagi mungkin satu atau dua lagi dari sisi yang lain, mungkin silahkan. Tadi potong rambut sudah, rumah sakit sudah, mungkin bisa Bisa meninjau. diulang Pak pertanyaannya, ya, Pak? Ini apa namanya tentang kualitas jasa, Mas. Jadi ini apa namanya, kalau layanan yang baik itu yang seperti apa? Kira-kira kita mau lihat jasa dari sektor apa, terus faktornya, dan juga layanan yang baik itu yang seperti apa. Yuk silahkan. Yuk, apa? Atau boleh diketik juga nggak apa-apa. Ya, jadi kalau misalkan ada yang mau belum bisa buka mic, lagi kerja, seperti itu juga boleh. Ya, kira-kira. Ya. Tadi itu faktor yang perlu diperhatikan ya Pak? Ya betul Mas Anang. Kira-kira kalau kita lihat dari suatu jasa itu gitu. Kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi itu, kalau bidang jasa itu yang perlu diperhatikan sangat pertama adalah servisnya, pelayanannya, dalam artian kita men-treat dari konsumen itu seperti apa gitu, yang paling mendasar. Terus yang kedua adalah kualitas dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi misalnya produk kita bagus, tapi pelayanan kita misalkan nggak ramah, itu juga percuma saja gitu. Otomatis orang itu lebih memilih
dengan produk yang bisa dikatakan di bawah kualitasnya, tapi pelayanannya lebih ramah gitu. Kalau berdasarkan di lapangan gitu sih. Karena kalau Oh. saya itu gini, ada salah satu CS saya, customer saya itu mungkin dia karena perempuan ya, ada halangan itulah. Dia itu membalas chat konsumen itu dengan kalimat yang katakan agak sensitif itu. Sampai akhirnya si konsumen ini mengadulah ke di chat Instagram lah. Kan karena pemiliknya tahu, oh ternyata CS-nya seperti ini ya. Otomatis dia bilang, Mas, saya lebih baik pindah pakai yang jasa itu aja. Walaupun kualitas produknya Mas lebih baik, tapi pelayanannya mohon maaf kurang memuaskan gitu. Itu salah satu Oh. faktor yang berat. Berarti karena komunikasi ya. Ini yang wedding itu ya, Mas? Foto wedding ya? Iya, yang foto itu Pak. Soalnya kan otomatis namanya jasa foto itu kan kita sangat sering berinteraksi dengan namanya konsumen secara langsung gitu. Jadi sangat diperlukan juga sebagai seorang fotografer atau sebagai customer service-nya itu bisa menservis karyawan dengan sebaik mungkin, seramah mungkin gitu. Oh. Makanya kita itu bekerjanya di bidang jasa, soalnya bisa dikatakan face to face langsung itu. Yang menentukan apakah pelanggan puas atau tidak itu ya dari kualitas kita dan dari servis yang kita berikan. Oke, berarti istilahnya sama ya, komunikasi itu kurang lebihnya bagaimana kita berkomunikasi dengan konsumen gitu ya, karena jasa itu kan berkaitan dengan orang ya, jadi istilahnya bagaimana kita harus bisa berkomunikasi dengan orang, terus bagaimana kita menangani konsumen gitu ya, dan juga menangani kalau ada permasalahan gitu ya. Oke, selain produknya sendiri gitu ya. Berarti kalau begitu lebih utama komunikasinya dulu ya daripada kualitas dari produk atau jasa yang ditawarkan ya. Kalau saya pribadi itu kita sebelum bisa katakan merayu konsumen kan otomatis kita mendekatkan pelayanan ramah dulu Pak. Jadi kalau kita hanya udah mendekati dengan konsumen, kita bisa menjelaskan produk kita itu seperti ini gitu. Jadi kalau katanya kita nggak ramah, nggak mungkin konsumen itu dekat dengan kita. Gimana kita jelasin ke mereka bahwa produk kita itu berkualitas juga kesulitan. Berarti istilahnya yaitu ya, berarti awalnya adalah komunikasi itu yang terutama ya, berarti ya. Menjelaskan itu dulu gitu ya. Baru setelah itu, setelah konsumen mencoba dan mereka bisa memberikan penilaian seperti itu ya. Benar sekali Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih Mas Anang. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada lagi? Silakan. Mungkin satu orang lagi, kalau ada. Nggak ada? Ya itu tadi ya, jadi kebanyakan mungkin memang komunikasi ya. Komunikasi itu salah satunya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan pelanggan kita. Bagaimana kita bisa istilahnya membuat pelanggan kita menjadi nyaman ya ketika kita berkomunikasi seperti itu istilahnya ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan itu gitu ya, memberikan hal itu kepada pelanggan sehingga pelanggan itu bisa menjadi merasa enak ketika kita berkomunikasi dengan dia. Itu. Nah, kalau kita lihat lagi di sini berarti kita harus bisa sebagai orang yang bergerak di bidang jasa gitu ya. Kita juga sebenarnya harus bisa mengatur atau mengendalikan emosi kita. Ya. Jadi jangan sampai kita terbawa emosi gitu ya istilahnya untuk nanti jadi akhirnya kebawa dan itu akan berakibat kepada pelanggan kita. Ya, jadi kita harus istilahnya bisa mengesampingkan hal itu. Ya, jangan sampai kita dan karena kata-kata kita gitu ya, akhirnya malah menyakiti orang yang harusnya kita layani. Istilahnya kan seperti itu ya. Jangan sampai ketika dengan kata-kata kita sendiri seperti itu malah kita menyakiti konsumen kita. Nah, ini yang
harus kita perhatikan, harus kita lihat seperti itu. Ya, jadi kita baik apapun itu, ya, jadi misalkan meskipun ada masalah dengan pribadi atau rumah tangga kita misalkan atau apapun, kita harus bisa meredam itu gitu ya. Jangan sampai itu terluapkan ke konsumen kita. Nah, itu yang harus kita jaga juga dalam berkomunikasi. Ya, itu salah satunya gitu ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat. Nah, sekarang gitu ya, kalau kita perhatikan lagi ya, saya beberapa kali, misalkan kita beberapa kali di Taiwan gitu ya, atau mungkin di kota-kota di negara-negara lain, misalkan di Singapura dan lain-lain gitu ya. Biasa sekarang sudah banyak beberapa penggunaan robot. Oke, penggunaan robot untuk melayani konsumen. Ya, mulai dari paling banyak yang saya masih sering lihat itu adalah di hotel dan di di restoran. Kalau di restoran mungkin masih sebatas untuk mengantar makanan. Itu sudah beberapa menggunakan robot. Oke, di Indonesia, di Jakarta pun sudah ada beberapa restoran food court seperti itu yang menggunakan itu. Oke, nah itu adalah salah satunya ya. Kalau di hotel itu jelas ada beberapa hotel robot. Oke, kalau di Jepang itu ada salah satunya Hena. Kalau di Taiwan itu salah satunya di Taichung, saya lupa namanya, dekat pasar, dekat Fengchias itu kalau nggak salah. Ya, jadi, nah, otomatis gitu ya. Kalau kita berbicara itu gitu ya, maka sebentar saya lihatkan yang Hena ya. Misalkan, nah ini ya. Jadi kita lihat image aja deh. Nah, mereka semua sudah benar-benar robot kalau kita lihat di sini. Ya, jadi customer service-nya juga self check-in istilahnya. Bahkan ya ini yang akan kita yang menjadi pengganti manusia ke depannya. Istilahnya kan seperti itu ya. Nah, jadi kita berobrol dengan orangnya sedikit gitu ya, mungkin hanya beberapa kalau misalkan ada keluhan atau apa yang ditangani gitu. Tapi kalau misalkan enggak ya, kita lebih berdiskusi dengan mesin. Oke, ini contohnya ya. Kalau kita lihat itu di Jepang sudah banyak model-model seperti ini. Di Taiwan juga beberapa sudah ada ya, bahkan sampai dengan bellboy-nya, pembawa locker, pembawa barang kita itu juga sudah menggunakan robot seperti ini. Oke, nah dengan demikian salah satu challenge-nya, kalau tadi itu adalah komunikasi ya, kalau tadi diberi beberapa orang itu yang mengedepankan itu adalah komunikasi gitu ya, harus bisa ngobrol, harus bisa ini, harus bisa itu. Nah, sekarang kan kalau robot seperti ini kan, konsumen kan berkomunikasi seperti kita berkomunikasi dengan mesin ya. Jadi kita bahkan mereka pun tidak mempunyai emosi seperti manusia layaknya. Ya kan? Salah satunya kan seperti itu, karena mesin atau robot itu kan tidak bisa menangis ya, ataupun tidak bisa marah, tidak bisa senyum istilahnya. Hanya mereka kalau bisa diatur dengan menggunakan suatu algoritma tertentu gitu ya. Kalau misalkan lihat robotnya, lihat konsumennya lagi marah mukanya sepertinya kira-kira. Nah, dia ikut membuat menjadi bahagia atau seperti apa. Ya, itu pun mungkin bisa dilihat dari itu. Tapi kan tidak bisa dilihat secara benar-benar bahwa ini sebenarnya marah atau enggak sih gitu ya. Mungkin dari itu. Tapi sekarang sebenarnya ada beberapa cara untuk mendeteksi orang itu lagi emosi seperti apa. Mungkin dari raut wajah ya. Terus yang kedua dari
intonasi. Ya, kalau orang dengan cenderung kalau ngobrolnya dengan nada yang tinggi, berarti dia mungkin cenderung lagi marah. Ya, itu salah satunya. Ya, algoritma-algoritma seperti itu yang sedang dikembangkan. Ya, dan diterapkan untuk robot sehingga robot nanti bisa memiliki rasa empati. Nah, sekarang kalau menurut Anda nih, atau mungkin ada yang pernah pengalaman nginap di hotel robot atau di restoran yang ada robotnya. Nah, kalau menurut Anda dengan kualitas seperti itu gitu ya, apa sih yang akan jadi kendala ketika nanti ke depannya itu diterapkan secara penuh ataupun secara penuh semuanya termasuk di bidang jasa itu menggunakan robot atau otomatisasi seperti ini. Mungkin ada yang mau share 1-2 orang. Ya, kita bicara. Ya. Seperti yang Ner katakan tadi, ketika semua perusahaan menggunakan robot seperti itu, lantas bagaimana dengan kita yang sudah bekerja, yang sudah sekolah mati-matian terus mencari kerja, namun mereka hanya menggunakan robot. Itu kan lebih menambah angka pengangguran sih menurut saya, Ner. Oke. Nah, kalau itu Semua Maaf Pak, saya menanggapi Pak. boleh. Kalau menurut saya bukan menambah angka pengangguran ya Pak, Mas. Karena untuk di beberapa sektor sendiri itu diperlukan dikatakan tenaga kerja yang lebih mumpuni dibanding dengan manusia. Karena apa? Manusia itu memiliki keterbatasan dalam artian jam kerjanya. Yang kedua gitu, soalnya saya sendiri bekerja di perusahaan yang hampir 80% itu menggunakan robotisasi. Jadi kita sebagai individu manusianya itu sebagai operator saja. Oleh karena itu, kenapa kita dituntut memiliki pengetahuan yang tinggi, pengalaman? Karena apa? Untuk mengoperasikan sebuah robot dengan bisa dikatakan kualitas tinggi itu diperlukan kayak spek manusia, spek operatornya itu juga berkualitas gitu. Jadi biar kita nggak jadi kalah dengan robot itu apa ya? Dengan kita meningkatkan kualitas dari diri kita gitu. Oke. Ada lagi. Nah, sekarang kalau mungkin sambil nanggapin juga nanti saya tanggapi. Tapi kalau misalkan sekarang bagaimana kalau kita tantangan ke depannya penggunaan robot untuk sektor jasa ketika kita harus mengkomunikasi. Karena kan tadi kan peran utama penggunaan robot itu kan ketika kita melihat dari sektor jasa itu kan adalah salah satunya komunikasi ya. Nah, sekarang bagaimana kalau menurut Anda gitu ya, komunikasi seperti apa yang diharapkan oleh robot agar bisa seperti human, seperti manusia? Mungkin ada beberapa yang bisa ngasih ide. Yo, silakan. Kalau mungkin ada kira-kira ide ataupun kira-kira robot itu harus seperti apa sih? Karena kan otomatis, misalkan ya, salah satu yang tadi itu, ya jadi kan mereka menjadi salah satunya di front office nih. Bahkan di kamar pun sudah ada. Ya, bahkan seperti itu, sampai room service dan lain-lain sudah ada. Bahkan kalau kita lihat lagi penggunaan drone gitu ya, untuk sepertinya beberapa sudah diuji coba. Drone untuk pengiriman barang. Ya, drone untuk delivery, misalkan. Nah, ini sudah ada beberapa yang juga menerapkan itu gitu ya, drone delivery. Mungkin kalau di Indonesia masih belum gitu ya, tapi di negara-negara yang cukup banyak, mungkin cukup maju gitu ya, istilahnya sudah berarah ke sana. Nah, ini kan kalau drone ya. Nah, atau mungkin Mas Idil juga bisa menanggapi hal ini. Ya, kan kalau misalkan seperti ini kurang lebihnya kira-kira selain tadi masalah masalah dengan kemampuan manusia harus bekerja apa? Itu satu. Ya, kan dua, bagaimana drone ini kemungkinan akan menghadapi tantangan apa? Ya, ketika mengirim suatu barang.
sejauh pengalaman dari Mas Idil ketika bekerja di sektor logistik seperti ini, atau ada teman-teman yang mungkin bisa menanggapi hal itu? Yo, silakan. Mau yang robot tadi juga boleh, mau yang ini ada gitu. Kita bicara lebih futuristik. Jadi karena ke depan pasti akan cepat atau lambat akan mengarah ke sana gitu kan. Oke, nah itu yuk silakan, boleh. 1-2 pemikiran. Boleh. Atau Gimana Pak? boleh, yo Mbak Siti atau Mas Idil dulu atau Mbak Siti dulu, silakan. Gimana Pak? Aku nggak jelas Pak. Oke, yang pertama itu adalah bisa lihat dari hotel ataupun seperti itu. Kan robot itu kan salah satu tadi kan kalau kita lihat di sektor jasa itu salah satu yang kita lihat itu adalah komunikasi. Sedangkan kalau menggunakan robot itu kan pasti akan ada kendala terkait dengan komunikasi gitu ya, ataupun terkait dengan emosi gitu ya, karena robot tidak bisa mendeteksi emosi manusia, mau dia itu apa dan seterusnya, ya dia akan bicara sesuai dengan algoritma yang sudah dipasang, ya kan. Nah, bagaimana kita harus sebagai misalkan kita pemilik hotel mau menerapkan robot itu gitu ya, kita harus bagaimana agar kualitas jasa itu tetap kualitas jasanya tetap terjaga gitu. Oke, aku paham. Jadi gini, kan sekarang kan aku lihat ada layanan hotel yang pengirimannya itu ngirim makanan, ngirim baju ke kamar itu di sama hotel kan kayak yang mengirim itu Pak. Walaupun udah ada nilai robot, tetap manusia ini SDM-nya itu tetap penting gitu loh. Jadi bagaimana agar pelayanan jasa tetap seimbang, pekerjaan yang setidaknya tidak membutuhkan kalau membutuhkan yang bisa dikerjakan dengan hotel bisa lebih efisien 2 kali lipat, boleh dikerjakan dengan dengan si robot. Nah, tapi pekerjaan yang tidak bisa dilakukan dengan dengan robot tetap dikerjakan dengan manusia gitu. Oke, jadi istilahnya ada bagian yang dikerjakan oleh manusia, ada yang dikerjakan bagian oleh robot gitu ya? Iya, nah kayak mesin aja Pak, kan mesin CNC ya. Mesin CNC juga ada yang udah pakai robot loh Pak. Nah, tetap di sampingnya ini ada operator yang menjalankan Pak. Jadi kita juga walaupun dengan kemajuan teknologi ini, SDM manusia itu tetap penting juga gitu. Karena tanpa manusia, robot juga tidak bisa dijalankan gitu. Jadi agar tetap jasa ini tetap seimbang antara kita sebagai pengelola perusahaan harus bisa menyeimbangkan kalau misalkan kerjaan ini bisa dilakukan oleh robot, ya dilakukan oleh robot, nanti manusianya itu bisa menjalankan bagian yang tidak bisa dikerjakan oleh robot. Jadi harus bisa menyeimbangkan sendiri gitu loh Pak, antara yang dipakai robot sama manusia. Oke. Nah, kalau menurut Mbak Siti nih sekarang, kalau di hotel, itu cocoknya robot itu diterapkan di mana aja? Yang menurut tadi yang bisa dikerjakan oleh robot, dikerjakan di robot, terus yang manusia mengerjakan yang manusia. Kalau gitu manusianya diterapkan di mana, di robotnya diterapkan di mana? Oke, kalau di hotel, menurut saya setujunya gini, di bagian depannya apa sih Pak ya? Front office, ya, resepsionis. Resepsionis kayak gitu, dan penyambutan tamu, saya rasa itu harus manusia. Karena apa manusia? Karena kita tuh sebagai tamu dengan pelayanan senyum manis ramah dari manusia yang menyambut, otomatis kita tuh akan tenang ya Pak. Yang pertama manusia jadi ditembakkannya di bagian itu. Nah terus untuk di bagian robotnya, saya rasa yang itu yang sekarang seperti yang dijalankan ini mengantarkan makanan gitu ke kamar gitu. Oke. Robot ataupun membersihkan ruangan yang
apa namanya balkon lobby yang luas itu boleh dikerjakan dengan robot. Itu menurut saya, Pak. Oke, berarti lebih ke robotnya mendukung beberapa hal kayak pembersih yang bersih gitu ya, ataupun apa namanya pengantar-pengantar gitu ya. Oke, yo silakan bagus. Ya, Mas Sidil boleh mau menanggapi, silakan tadi. Untuk masalah drone delivery tadi, Boleh, ya. seperti yang saya katakan kan di Jepang sana kan sudah banyak drone yang delivery kan, tapi kan di Indonesia kan bisa dibilang kayaknya belum ada sih. Belum ada. Ya, di Taiwan pun juga masih pakai manusia gitu. Jadi pertanyaan saya di sini, nah kalau kita sebagai manusia kan untuk mengantar barang seperti pengalaman saya di JNT kan itu setelah ketika kita mengantarkan satu barang atau paket, itu kita harus tuh barang dulu, kemudian scan sampai barang, kemudian scan delete. Nah, ketika sudah selesai 2 tahap itu kita akan menelpon customer untuk menerima kalau kita sudah kalau kita sudah di perjalanan untuk mengirimkan paket. Nah, ya seperti itu kalau untuk kita manusia. Nah, kalau untuk drone delivery tersebut itu cara mengantarnya gimana, Ner? Apakah dia kan itu kan ada operator yang menjalankan juga sih di kantor mungkin. Iya. Ya. Ada. Kan ada. Ya. Bentar. Nanti dulu Mbak Siti, biar Mas Sidil dulu. Saya belum selesai. Tetap ada operator yang jadi ada jadi mungkin ada operatornya dulu gitu ya. Terus sepertinya ada operator yang untuk itu. Terus operatornya tetap ada sih, nggak mungkin nggak ada operatornya. Nah, pertanyaan ini apakah sudah terpenuhi semua cara mereka untuk mengantarkan barang itu kayak macam menelpon untuk semuanya, alamat, kemudian cara pembayaran, pemulangan duit, kan ada uangnya yang lebih, ada yang kurang, seperti itu. Kalau untuk pemulangan itu seperti apa? Kan ada operator juga kan, itu kan seperti perkembangan seperti apa? Kan di situ kan drone di situ kan cuma memiliki sayapnya itu kan gimana caranya itu? Oke. Gini. Nah, yuk silakan. Boleh nih, menarik. Yuk silakan. Teman yang saya ini kuliah di California, dia itu sering order barang lewat Amazon. Jadi sistem kerja dari drone delivery itu gini Mas, kita beli barang nih lewat aplikasi, terus dari aplikasi itu kalau di sana itu khusus untuk pengiriman drone itu tidak disediakan sistem COD. Jadi mereka itu pembayar semuanya dengan kartu debit. Jadi misalnya nih ada kelebihan uang, yaitu masuk nanti lewat kartu debit, nanti bakal dapat email gitu. Nah untuk pengirimannya itu sendiri, jadi dari programming dari perusahaan itu akan mengatur tujuan, rute pemberangkatan, dan rute untuk kembali ke perusahaan. Jadi dari pihak perusahaannya atau operatornya cuma kita naruh barang di bawah drone-nya itu, nanti drone-nya akan mengikuti perintah dari programmingnya. Jadi gini, kita nggak bisa nyamain cara kerja sistem pengiriman yang ada di Indonesia, yang notabene itu masih menggunakan manual lah ya, karena kita menggunakan manusia, dengan sistem kerja pengiriman yang menggunakan robotik itu sistem kerjanya juga beda. Dari segi pembayaran, pengiriman, itu semuanya beda gitu. Soalnya kalau pengalaman teman saya itu yang di California itu, dia semuanya itu dilakukan pakai handphone semua gitu. Misalnya barangnya nggak sesuai, ya kita foto, nanti dari drone-nya itu kembali lagi ngambil barang itu dengan syarat barangnya masih utuh, dibungkus seperti semula gitu. Oke, ya benar. Itu ya Mbak Siti mungkin mau menambahkan tadi. Ya, maksudnya itu kalau kita melihatnya dari Indonesia, maksudnya itu
otomatis nggak bakal cocok. Saya pernah lihat tadi di berita itu di luar negeri itu pengiriman barang emang pakai robot yang berjalan gitu Pak. Jadi yang seperti Mas Anang tadi katakan sesuai program gitu loh. Di luar negeri itu kalau saya di Jepang udah ada loh. Di Cina ada di Cina apa namanya di sana itu mereka itu internet sistem apa itu udah lebih canggih dari kita di Indonesia gitu. Jadi kalau masalah seperti ini Gini Pak, kalau ya. pengalaman saya dulu waktu di Guangzhou itu gini, di sana itu kayak ada Shopee Express itu ya, jadi kita nggak nyuruh sopir buat nganter ke kurir ke rumah kita, tapi nanti itu kayak ada robot punya roda 4 bisa buka tutup, kita tinggal dari operatornya itu kasih barcode ke robot itu, nanti udah tahu alamat kita lah, terus sampai alamat kita tinggal nge-scan barcode yang ada di email kita atau aplikasi untuk membuka robot itu gitu. Itu dulu di Guangzhou itu saya gitu. Oke. Ada lagi yang mau menanggapi? Itu salah satu beberapa contohnya. Sebelum saya simpulkan. Ayo Mbak Siti, boleh. Itu restoran juga kan, waktu itu kan artis Taiwan itu Eric Choi itu loh, dia mengunggah gitu loh. Restoran yang penyampaian makanannya disampaikan dikasih sama robot. Nah terus kalau yang hotel aku lihat artis Taiwan siapa namanya Eric Huang juga gitu. Oke. Apa gitu loh, dia mengirim pemberian apa gitu loh Pak. Oke. Nah itu salah satunya ya. Jadi, nah memang kalau misalkan kayak ada lagi dari teman-teman yang lain mungkin. Ya, nah memang salah satunya gitu ya. Sekarang kalau misalkan itu tadi kan ada sempat perdebatan itu adalah sekarang bagaimana caranya. Tentu kalau kita mau melihat suatu otomasi gitu ya. Ini kan istilahnya kan berarti kan kita lihat dari otomasi dari suatu jasa pengiriman misalkan. Pasti akan diimbangi dengan adanya perubahan dari bisnis model. Ya, atau bisnis prosesnya. Atau kemarin kita bilang re-engineering, masih ingat ya? Mungkin kemarin itu ada re-engineering, ya kan? Bagaimana kita melakukan suatu pemproses kita melakukan suatu perubahan terhadap bisnis prosesnya. Ya, mungkin kalau dari sisi Mas Idil itu adalah bisnis proses ketika itu dilakukan oleh manusia, ya kan? Termasuk mungkin menerima pembayaran dengan menggunakan cash, ya, ataupun dengan menelpon terlebih dahulu dan lain-lain. Nah, sekarang ketika itu menggunakan suatu drone misalkan, pasti akan diimbangi dengan bisnis prosesnya yang berbeda. Salah satunya adalah dia dengan menggunakan bagaimana drone ini bisa menerima pembayaran, misalkan ada pembayaran, atau kalau mungkin tidak ya berarti tidak memungkinkan untuk COD. Ya, nah itu tergantung dari perusahaannya, pasti akan berubah. Kalau misalkan itu dilihat resikonya itu kalau COD terlalu banyak dan itu bikin terlalu kompleks, mungkin dia akan tidak bisa menerima COD. Ya, dia lebih banyak fokus hanya untuk pengiriman. Pembayaran sudah dilakukan oleh konsumen pada tahap sebelumnya. Atau ya tadi, kalau enggak memanfaatkan penggunaan kartu. Ya, memanfaatkan penggunaan kartu. Jadi nanti di drone itu ada mesin untuk penerima pembayarannya sekalian. Dan itu pasti sudah connect dengan internet, misalkan. Ya, sekarang itu kan kartu Visa ataupun Mastercard dan lain-lain itu kan yang sekarang yang sudah menggunakan contactless ya. Yang tinggal di-tap-kan gitu aja sudah bisa dipakai. Ya kan? NFC, Pak. Nah, NFC. Ya, itu dengan menggunakan NFC. Nah, ya kan? Jadi dia menggunakan itu kan. Istilahnya kan menggunakan itu. Jadi di tap doang sudah bisa dipakai. Dan itu sudah kalau kita lihat itu mungkin salah satu yang mungkin bisa digunakan. Jadi nanti di dalam drone-nya ya, itu bisa menggunakan itu. Jadi langsung ditapkan doang, oh dia sudah tahu berapa yang harus dibayar. Nah, itu salah satunya. Ya. Tapi kita nggak perlu takut ataupun bagaimana ya.
yang salah satunya itu harus pasti nanti yang sekarang lagi banyak dibahas itu adalah bagaimana human employee atau manusia karyawan manusia bisa berkolaborasi atau bisa saling berkolaborasi tadi dengan robot atau otomasi. Ya, mungkin kalau di pabrik tadi dicontohkan sama Mas Anang itu adalah kita harus bisa menguasainya ya dengan menguasai beberapa mesin. Ya, kalau sepertinya Mas Anang waktu beberapa minggu lalu sempat dicerita juga bahwa dia tidak hanya megang satu mesin, tapi beberapa mesin. Nah, nanti pun juga sama. Mungkin secara kalau misalkan pengiriman seperti itu yang mengoperasikan manusia dan dia menguasai beberapa drone. Ya, misalkan satu manusia disuruh untuk menguasai 3 atau sampai 5 drone. Nanti dia yang mengoperasikan. Ya, itu salah satunya mungkin yang bisa seperti itu. Istilahnya berarti akan ada suatu proses baru ya di mana manusia tidak lagi untuk terjun dengan menggunakan mengirim secara manual. Ya, ataupun di hotel. Ya, sama juga. Jadi nanti housekeepingnya, karyawan housekeepingnya, dia tinggal mengoperasikan pengiriman. Ya, jadi dia langsung mengoperasikan, oh ini dikirim ke hotel, ke kamar A. Ya, nanti sebelahnya di kamar B. Ini apa? Dia minta sabun misalkan, atau minta handuk, atau minta apa. Ya, jadi dia yang mengoperasikan. Nah, itu salah satunya yang bisa dilakukan dari sisi operator. Tapi kalau misalkan itu benar-benar sudah otomatis semua, yaitu salah satu yang lain itu adalah mungkin di bagian kita harus bisa mungkin kalau ada kendala ataupun apa kita baru bisa menyelesaikannya. Ya, jadi istilahnya itu adalah apa? Kita itu ke depan gitu ya, tantangannya semakin banyak dan semakin luas, maka jangan berhenti untuk menambah ilmu ataupun itu gitu ya. Jadi kita harus selalu berusaha untuk mengerti tren arah kemana gitu ya, arah kemana ini perkembangannya ya, seperti itu. Oke, bahkan bis aja misalkan sekarang kan lagi dikembangkan untuk autonomous driver ya. Cuma kalau di Indonesia kayaknya mungkin masih jauh karena motor aja sliwerannya kayak gitu ya. Masih belum bisa. Ya kan? Rugi, Pak. Iya kan? Kalau di Indonesia mungkin masih belum bisa. Karena dia sudah dikuasai oleh suatu algoritma tertentu. Kalau ada objek di depannya dalam berapa meter, itu langsung ngeremnya seberapa. Itu sudah ada, ya kan? Nah, tapi kalau di Indonesia kalau kayak gitu ada motor lewat rare gitu, udah nggak bisa, dia nggak akan, algoritmanya akan kacau. Ya, jadi, nah itu salah satunya memang kendala dari otomasi itu adalah dia hanya berbasis pada algoritma. Ya, jadi dia berbasis pada algoritma dan algoritma itu sudah disesuaikan dengan suatu kondisi tertentu. Di mana yang membangun algoritma itu kan juga manusia juga sebetulnya. Ya, nah itu adalah yaitu kelemahan dari otomasi ya, seperti itu. Oke, itu. Ada yang mau menanggapi? Mungkin? Ya, itu tadi. Jadi ke depan ya mungkin dalam 10 tahun, 15 tahun ke depan akan ada banyak perubahan. Sekarang aja bisa terasa ya, perubahannya sangat lebih cepat. Ya, di mana beberapa hal. Jadi kita itu kadang bukan hanya melihat dari sisi Indonesia, tapi kita juga harus lihat dari luar gitu ya. Istilahnya dari negara lain. Apa yang mereka kerjakan dan apa mereka terapkan. Gitu ya. Jadi, seperti ini, ada seperti ini. Ya, seperti yang tadi temannya Mas Anang misalkan sudah belanja lewat Amazon, pengirimannya seperti ini gitu ya. Nah, itu kan salah satu cara. Nah, ke depan mungkin sama, tapi sekarang pun di Taiwan juga belum menerapkan gitu ya. Tapi mungkin ya 5 tahun, 10 tahun ke depan mungkin atau 2 tahun, 3 tahun ke depan kita nggak tahu.
Ya, seperti itu. Oke. Yuk, apa? Gimana Mbak Siti? Kalau apa namanya di Taiwan untuk pelayanan hotel itu kayaknya udah ada yang menerapkan nih Pak. Hotel udah. Iya, hotel yang Grand Hotel itu. Terus untuk yang restoran juga udah ada Pak. Memang. Nah, terus ini kayak sekarang ini pabrik juga udah banyak yang menerapkan pakai robot. Makanya sekarang kan pabrik susah kan karena udah mulai mengurangi pekerjaan manusia gitu. Manusia itu dikurangi karyawannya gitu. Sebenarnya dijalankan pakai robot gitu. Betul. Kayak itu deh Pak. Ya, memang sudah kalau hotel memang sudah dan restoran sudah beberapa sudah gitu ya. Bahkan mungkin besok ke depannya yang ngajar teman-teman bukan manusia, tapi adalah robot gitu ya. Bahkan sekarang kita ngobrol dengan ChatGPT gitu ya. Kalau teman-teman tahu dan paham, itu sudah lebih kompleks dan dia lebih tahu segalanya daripada ngobrol dengan mungkin dosen yang kayak saya misalkan seperti itu. Ya kan? Kalau ChatGPT semuanya mungkin sudah tahu informasi dan database-nya dia sudah lebih lengkap. Oke, dan kita mau belajar apapun sama bisa gitu ya. Karena mereka berita juga Pak. Pembawa berita kan sekarang ada yang pakai AL gitu. Apa Mbak Siti? Pembawa berita acara AI. Ya. Nah, pembawa acara juga sepertinya kemarin ada sempat saya lihat itu TV One itu pernah ada yang pakai AI ya. TV One atau mana ya? TV bener, Indonesia. Pak. TV One bener ya? TV One. Nah, itu bener. Salah satunya, ya kan? Itu sudah ada. Itu baru meskipun masih tahap uji coba, mungkin lah masih coba-coba gitu. Tapi itu sudah nyata gitu kan. Bahwa AI-nya pembaca beritanya adalah menggunakan AI. Nah, dosen pun juga mungkin sama ke depannya mungkin itu malah pasti lebih cepat mungkin bisa jadi ya kalau misalkan seperti itu karena sekarang orang lebih banyak kita bisa lihat dari YouTube, Google juga bisa ataupun ya tadi ChatGPT dengan database-nya yang lebih banyak dan lebih lengkap dan lebih baru. Sekarang ChatGPT yang versi berapa ya? 4 apa berapa? Ya. Nah, itu kendala-kendala tantangan-tantangan yang ke depan. Oke, di mana satu, belajar itu tidak mesti lewat suatu lembaga gitu ya, tapi bisa langsung dari internet seperti itu. Ya, itu salah satunya. Ya, itu kalau mau pengetahuan, mereka lebih banyak dan lebih pengetahuannya lebih lengkap. Oke, itu salah satunya jasa. Ya, jasa pendidikan. Itu yang bisa jadi juga disrupsi di situ. Oke. Oke, ada lagi. Ya, jadi itu kita lihat di sini, maka kita sebagai pemikir, kita harus melakukan suatu desain bagaimana kualitas jasa yang kita berikan meskipun itu terotomasi itu bisa memiliki kualitas yang bagus, memiliki kualitas yang memadai. Ya. Mas Ana mau menyampaikan suatu? Enggak, Pak, ini lagi buka buku, Pak. Oh, oke. Nah, itu salah satunya. Ya, jadi di situ bagaimana kita mempunyai kualitasnya tetap bisa terlaksana dan otomatisasinya juga bisa tercapai. Ya, ini tadi. Maka tadi kita balik ke kualitas jasa gitu ya. Maka itu yang tadi harus kita lihat ke depan. Oke, nah maka kalau kita lihat gitu ya, kalau dari sini, maka satu itu adalah reliabilitas. Ya, bagaimana kita bisa mewujudkan untuk layanan yang secara akurat dan dapat terpercaya. Oke, artinya itu tadi dan responsif. Ya, responsif di sini adalah tadi karyawan harus bisa memberikan layanan dengan lebih cepat. Oke, jadi lebih responsif. Kadang ada kan
karyawan yang kurang responsif atau mungkin kurang bertanggung jawab gitu ya, misalkan. Tapi mungkin kalau dengan menggunakan robot, waktu responsnya dia mungkin bisa lebih cepat. Oke, nah itu salah satunya. Terus tapi assurance pasti dia mempunyai pengetahuan ataupun norma-norma kompetensi yang dia punya sejauh dia mempunyai pengetahuan yang memadai untuk itu. Ya, tapi kalau kesopanan mungkin tergantung ya. Kalau misalkan kita bandingkan antara human dengan robot atau teknologi. Ya, empati, manusia jelas lebih mempunyai empati. Ya, tadi karena robot tidak bisa mempunyai emosi. Ya kan? Tapi kalau manusia itu bisa lebih empati, lebih bisa anak ini konsumen saya sedang nggak mood nih kelihatan, ya kan, kita bisa membaca emosinya. Nah maka kita bisa lebih berempati. Tapi kalau robot itu jelas tidak bisa. Ya, terus tersedianya bukti fisik dalam layanan seperti fasilitas fisik. Oke, ada bukti yang tersedia bukti fisik seperti itu. Oke, terus, nah, maka total quality service, kalau kita lihat dari sini, itu adalah bagaimana manusia, ya, bagaimana konsumen mempunyai, yang pertama itu adalah berkaitan dengan, ini lihat dengan pakai serve call gitu ya. Itu adalah bagaimana manusia mempunyai ekspektasi terhadap apa yang dia punya, dia akan dapatkan. Layanan seperti apa yang akan dia dapatkan. Ya, dengan hasil di lapangan, nyatanya seperti itu. Ya, nyatanya bagaimana? Nah, maka di sini kalau kita lihat, ini adalah ekspektasinya gitu ya. Di mana harapan yang diterima, jadi ini terlaksana sebelum jasa gitu ya. Oke. Nah, di sini itu adalah bagaimana pada saat pemberian layanan. Ini adalah pada saat service encounter. Oke. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahwa di sini ada terjadi suatu standarisasi. Ini tentunya untuk menjaga suatu kualitas. Oke. Menjaga kualitas yang ada. Ya, maka ketika kita berbicara, misalkan kita makan di McD di Taiwan maupun di Indonesia, standarnya sama. Standar pelayanannya sama. Ya, kita drive-thru di KFC di sini maupun di Indonesia maupun di negara lain standarnya sama. Ya, kita masuk ke hotel, misalkan kita masuk ke Hotel Melia gitu ya. Misalkan di Jakarta dengan di kota lain standarnya sama. Ya. Nah, itu adalah adanya suatu standarisasi ini. Oke, pengiriman barang. Ya, saya ngirim barang dengan menggunakan JNT misalkan. Pasti karyawan JNT di kota A, ya di kota misalkan ngambil Jogja dengan misalkan di Surabaya, di Manado, standarnya sama. Ya, nah tapi meskipun sudah menerapkan standar, tapi kan di sini pasti akan ada gap. Ya, gap ini yang terjadi mungkin salah satunya ada kelalaian dari karyawan, ya yang tidak bisa menguasai prosedur kerja ataupun mungkin ada kendala-kendala lain di lapangan dan seterusnya. Oke. Nah, itu adalah salah satunya. Dan
tiap-tiap tiap-tiap cabang seperti itu kan pasti ada kepala cabangnya atau kepala gudang atau kepala deponya dan lain-lain. Nah, bagaimana kepala pimpinan itu bisa menerapkan standar yang sudah diterapkan? Ya, ini juga penting. Karena apa? Karena kalau pimpinan itu tidak bisa menerapkan standarnya dan lebih banyak fleksibilitasnya, maka mungkin akan terjadi ada kelonggaran di situ. Kelonggaran terhadap standarisasi yang sudah diterapkan. Nah, ini yang harus bisa dilihat. Maka di sini juga publik itu akan ada persepsinya, dibangun persepsi, tetapi di sini juga sama, persepsi terhadap manajemen itu di sini juga bisa membuat suatu kesenjangan. Ya, termasuk harapan itu diterima dari apa aja sih? Satu, pengalaman masa lalu. Ini dari sisi konsumen ya. Ya, dia sudah pernah coba. Misalkan dia sudah pernah coba pakai jasa itu. Ya, dia punya pengalaman. Oh, saya pakai jasanya A, bagus nih. Ya, maka dia akan membantu untuk membuat suatu persepsi. Oke, jadi, saya pernah pakai jasa foto weddingnya Mas Anang, misalkan. Ya, jadi dia akan membentuk itu. Oh, bagus, kualitasnya bagus nih. Maka harapannya ke depan kalau ada saudara saya yang pakai, itu juga kualitasnya akan sama. Ya, atau komunikasi dari mulut ke mulut. Misalkan, kita mau berkunjung ke tempat wisata A. Ya, yang sekarang misalkan. Misalkan kita mau berkunjung ke Taroko, misalkan. Ya, dilihat dari teman-teman yang sudah pernah ke Taroko, bagus ya, gitu ya. Nah, maka di sini ada komunikasi dari mulut ke mulut. Oh iya, di sana bisa lihat ini, terus nanti udaranya segar, sejuk, dan seterusnya gitu ya. Terus bisnya juga ada, public bisnya juga ada, gitu-gitu. Nah, ini akhirnya akan ada komunikasi dari mulut ke mulut. Ya, nah itu salah satunya. Dan mungkin akan ada kebutuhan personal. Ya, misalkan, waduh, tapi saya bawa orang tua nih. Ya, orang tuanya butuh kursi roda. Apakah kursi roda itu bisa nggak ya sampai sana? Terus nanti kalau saya pakai bis, bisa nggak ya kursi rodanya masuk ke bis, misalkan seperti itu. Ya, ini adalah kebutuhan khusus, kebutuhan personal, yang mungkin tiap orang tidak memerlukan itu. Bisa jadi. Ya, jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi terhadap ekspektasi orang. Oke, jadi pengalaman masa lalu, ya, pengalaman dia sudah pernah menggunakannya, ya, dan dia mau datang ke sana lagi, atau mulut ke mulut, word of mouth, ya, yang sekarang mungkin kalau kita lihat dari review gitu ya, review yang kita bisa lihat di ketika kita beli di Shopee misalkan, atau ketika kita beli atau ada orang yang upload di Instagram, terus nanti nanya dong, ini bagus nggak, gini dan seterusnya. Itu kan word of mouth ya. Jadi dari mulut ke mulut. Ataupun kebutuhan personal. Ya, yang di sini biasanya harus juga bisa dipikirkan oleh penyedia jasa. Oke, nah itu tadi. Dan itu yang akan membentuk suatu harapan. Serta satu lagi adalah iklan atau promosi campaign di sini. Komunikasi eksternal. Ya, salah satunya iklan. Ya kan, iklan itu kan juga akan membangun suatu persepsi publik.
Ya, sering kali kita lihat di sini, misalkan di Taiwan, itu dia membangun suatu komunikasi publiknya cukup bagus untuk mempromosikan pariwisata mereka. Ya, misalkan dengan beberapa, kalau ke mana, Sun Moon Lake misalkan. Oke, bagus, terus nanti bisa di sana ada danaunya, ada, terus kita bisa sewa sepeda dan seterusnya, atau sewa motor untuk keliling danau, ataupun kita bisa naik kereta gantung gitu ya, atau yang lainnya. Nah, ini adalah bagaimana dia membangun komunikasi publik, membangun suatu campaign, ya, membangun suatu branding terhadap produk itu, ya, produk atau jasa yang dia berikan. Oke, nah, sehingga apa? Ini nanti akan membentuk suatu persepsi. Ya, persepsi ini yang akan ditemukan ketika nanti dia akan membandingkan antara ekspektasi yang dia punya dengan kenyataannya seperti apa. Ya, secara wajar kalau misalkan dia mendapatkan yang sama sesuai dengan ekspektasi atau melebihi dari ekspektasi dia, maka dia pasti akan secara wajar akan mendapatkan kepuasan. Ya kan? Tapi kalau dia mendapatkan sesuatu lebih rendah daripada ekspektasinya dia, ya, maka tadi dia akan mendapatkan suatu ketidakpuasan. Ya, inilah yang biasanya dilihat dari serve call seperti itu. Ya, bagaimana perbedaan antara ekspektasi dengan pada saat menggunakan jasa. Ya, sehingga ada jasa gap model di situ. Ya, itu tadi. Nah, definisi dari total quality management untuk total quality service itu tadi, yaitu tadi yang sudah kita bahas tadi. Ya, banyak hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, mulai dari kondisi. Ya, kondisi tempat yang penyediaan jasanya. Kebersihan misalkan. Toiletnya tadi sempat disebut oleh Mbak Suci. Oke, bahwa kondisi toiletnya bersih, nyaman. Ya, terus setelah dipakai langsung dibersihkan. Nah, ini adalah mendukung terhadap servicescapes ini tadi. Iya kan? Bagaimana ruangan? Mungkin ada beberapa juga kalau di hotel itu yang menyediakan, kayak misalkan teman-teman kalau sudah pernah masuk lobinya hotel misalkan Tentrem, ya, ini salah satu hotel yang punyanya Sido Muncul. Oke, di situ kalau kalian masuk, saya cuma pernah masuk tapi belum pernah nginep, mahal soalnya. Itu adalah bau jamu-jamuan. Ya, bau jamu-jamuannya terasa. Ambien, jadi itu akan membuat suasana menjadi orang, ini baunya beda dengan hotel yang lain. Ya, ambient conditionnya. Ya, terus kenapa kok di beberapa, misalkan ketika kita masuk ke pesawat, itu ada lagu, misalkan ada beberapa maskapai yang memasang lagu gitu ya ketika penumpang pada masuk boarding ke pesawat misalkan. Kenapa? Karena dia akan menciptakan suatu ambien, ya, menciptakan suasana kabin yang nyaman ketika pertama kali mereka datang. Ya, atau mungkin kalau enggak kita misalkan pakai pesawat China Airlines ataupun yang lain gitu ya. Atau Emirates, sepertinya yang pakai itu adalah Emirates misalkan. Dia kalau lampunya dimatikan, itu atas kabinnya itu ruangan kabinnya itu ada kayak bintang-bintangnya. Itu salah satunya. Kalau China Airlines itu
Scoot yang pernah saya tahu itu adalah dia menggunakan warna yang kelap-kelip seperti itu. Ya, itu adalah bagaimana dia mendesain suatu ambient condition. Ya, di sini. Ambient condition-nya. Atau beberapa orang bisa menggunakan warna. Ya, warna dari penggunaan warna-warna tertentu. Ya, kenapa misalkan McDonald menggunakan warna oranye atau merah ya dominan seperti itu di ruangan, ataupun sekarang kayaknya hitam juga ada beberapa. Dia sudah mempunyai, karena warna itu juga mempunyai korespondensi ataupun mempunyai kaitan dengan selera makan dan seterusnya. Itu ada sendiri ya, namanya terkait dengan sinestesia, ataupun juga terkait dengan persepsi antara warna dengan taste misalkan, ya, dengan rasa dan seterusnya. Itu ada studinya sendiri di situ yang terkait dengan itu. Oke, bau-bauan juga sama, ya, yang skala berkaitan dengan human manusia, panca indera manusia. Oke, terutama beberapa hal mata gitu ya, hidung sama rasa dan lain-lain. Mereka saling berhubungan. Ya, akan membuat suatu persepsi publik terhadap itu. Oke. Nah, itu adalah salah satunya. Ya, jadi maka kenapa tadi banyak yang menyoroti tentang kondisinya, terus luangannya dan lain-lain. Karena di sini ada juga tentang space atau functionnya tadi. Ya, simbol. Nah, ini yang tadi juga mungkin belum. Kenapa misalkan ketika kita di MRT ataupun di stasiun kereta atau di terminal misalkan, simbol-simbol itu penting. Karena dia bisa menjadi suatu jalan atau sebagai penunjuk arah. Ya, ini kalau mau beli tiket ada logonya di sini, ya kan, tiketing. Itu semuanya di mana, meja tiketing di situ. Terus nanti kalau untuk penumpang naik turun bis misalkan, itu di mana dan seterusnya. Ya, nah itu ada. Sekarang kan yang lagi banyak juga di Indonesia itu adalah sleeper bus, ya, atau misalkan untuk tidur gitu ya, bis yang bisa memberi layanan full seperti untuk bisa tidur dan seterusnya. Ya, sleeper bus yang sekarang banyak di Indonesia juga sudah cukup ramai seperti itu. Dari Jakarta misalkan ke kota-kota lain, ke Surabaya, kemana dan seterusnya. Oke, nah itu mereka juga akan membangun suatu ambient yang juga bisa mengadopsi dari misalkan kabin dari pesawat terbang dan seterusnya. Ya, kereta pun juga sekarang sama berbenah seperti itu. Nah, akhirnya itu juga harus bisa membangun customer response di situ. Ya, itu tadi. Dan kenapa kita juga harus melihat tadi ada social interactions di sini. Komunikasi. Bagaimana karyawan dengan konsumen itu bisa berkomunikasi. Seperti tadi yang disampaikan juga. Meskipun kita harus bisa konsumennya karyawannya nggak boleh jutek. Oke, ataupun mereka harus bisa berkomunikasi seperti membuat konsumen itu menjadi serasa di rumah, ya kan? Ataupun bisa kayak mungkin kalau untuk orang tua seperti itu, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Suci misalkan, itu mereka penting karena kan orang tua itu kan butuh diajeni ya kalau bahasa Jawanya, ya dihargai atau dihormati misalkan. Nah ini adalah apalagi kita menerapkan budaya Asia, budaya Timur seperti itu, ya, dimana itu juga akan sedikit banyak akan mempengaruhi.
Ya, terus bagaimana karyawan merespons? Ya, respons dari karyawan seperti itu. Oke, apa namanya? Misalkan di ini di barbershop misalkan, ya, ataupun bagaimana dia bisa memberikan respons yang baik kepada konsumen mereka. Oke, nah itu adalah beberapa contoh-contoh yang bisa kita pelajari dari, sebetulnya kita bisa lihat dari sisi yang sudah ada. Ya, dari contoh-contoh tadi kita bisa simpulkan ya banyak hal yang mempengaruhi kualitas dari layanan. Oke, dan itu sedikit banyak kita sadari itu. Ya, pasti kita sadari hal-hal itu. Ya, terkait dengan bagaimana kita bisa membuat kualitas layanan dengan lebih baik. Nah, kedepannya dengan adanya otomasi yang tadi saya bicarakan, nah ini tugas dari teman-teman yang lain mungkin besok adalah memikirkan kalau ini bisa diterapkan gitu ya, maka apa yang harus kita lakukan agar konsumen kita bisa puas. Oke, nah ini mungkin yang harus kita lebih pikirkan lagi. Ya kan? Mungkin ke depannya ya kita nggak tahu gitu ya. Tapi ke depannya mungkin untuk layanan publik akan juga bisa menggunakan robot. Misalkan di kelurahan atau ke kedinasan gitu ya, kantor dinas ataupun di kantor-kantor pemerintahan, penggunaan robot misalkan. Ya. Nah, ini kan lebih mungkin bisa mengatasi dengan lebih cepat dan seterusnya, ataupun responsnya lebih bagus atau seperti apa. Nah, ini kan perlu dipikirkan seperti itu. Ya, siapa tahu nanti ada teman yang dari yang kuliah ini menjadi suatu kepala desa dan menerapkan penggunaan robot untuk melayani di kepala kelurahan di kantor kantor kelurahannya mereka. Ya, di kantor kepala desa mereka. Ya. Nah, itu bisa untuk membantu meningkatkan layanan publik misalkan. Ya kan? Nah, inilah ke depan yang bisa kita terapkan seperti itu. Ya, kalau enggak ya mungkin self-service teknologi misalkan. Ya, kioska misalkan. Ya kan, sekarang kan sudah banyak kalau kioska ya. Seperti itu. Contohnya kalau kita mau ngeprint tiket KAI, tiket kereta misalkan, itu kan kita nggak perlu lagi dilayani oleh manusia kan. Sekarang sudah bisa ngeprint sendiri. Kita pakai Gautia, misalkan pakai HSR-nya Taiwan, High Speed Rail-nya Taiwan. Ya, kita sudah booking, langsung ketik di sana kita bisa dapat tiketnya langsung pakai mesin. Ya kan? Nah, itu kan sudah banyak sekarang jadi seperti itu. Ya, service self-service teknologi, SST, kiosk misalkan. Ya kan? Nah, kedepannya lebih lagi advance-nya tadi. Nah, ini yang bisa ke depan teman-teman bisa pikirkan, oh, ternyata dengan menerapkan seperti ini harus seperti apa. Ya, jadi kualitas layanan tetap bisa terjaga gitu ya. Seperti yang tadi juga mungkin disampaikan Mbak Siti, beberapa penggunaan robot itu untuk mendukung operasional aja. Bisa jadi seperti itu, ya kan? Jadi yang perlu-perlu aja yang misalkan untuk nganter-nganter ataupun tapi kalau butuh gabungan dengan manusia, sekarang jangan dulu. Nah, itu bisa jadi seperti itu juga. Ya, tergantung bagaimana kita melakukan modifikasi, dan tadi kita harus bisa lihat dari sisi dari benchmarking tadi gitu ya, benchmarking terhadap kompetitor kita, dan juga kita bagaimana harus bisa mere-engineer bisnis proses kita, bisnis model kita, sehingga sehingga
kita bisa menerapkan teknologi itu dan kita bisa mendapatkan keuntungan atau keuntungan dari teknologi tersebut, ya, dengan penguasaan teknologinya tentunya. Oke, itu sehingga apa? Sehingga dengan demikian konsumen akan meningkatkan kepuasan. Ya, tujuan utamanya itu adalah satisfaction. Konsumen lebih satisfied, lebih puas. Itu aja. Oke. Ya. Nah, itu adalah beberapa hal. Nah, mungkin gitu ya. Sekarang ini kan sedikit banyak juga kalau saya lihat mungkin kayak seperti hubungan industrial, ya, antara serikat pekerja dengan manajerial misalkan. Seringkali baik di Indonesia, di Taiwan maupun dimanapun, itu kadang juga menjadi salah satunya bisa keuntungan, ya, tapi juga salah satunya bisa menjadi tantangan, ya kan? Maka di sini ada yang disebut dengan intervensi serikat pekerja. Karena apa? Karena pekerjanya kita adalah human, di mana manusia itu membutuhkan suatu treatment juga. Kita nggak bisa semena-mena istilahnya terhadap pekerja kita. Ada aturan-aturan di situ. Bahkan ada undang-undang ketenaga kerjaan, ya, yang harus dipatuhi oleh para pemberi kerja, ya kan? Nah, ini juga akan sangat berpengaruh gitu ya terhadap proses pelayanan konsumen, ya kan? Seringkali kadang kita lihat mungkin di Taiwan seperti itu pernah terjadi juga serikat pekerja dari MRT misalkan, MRT Taipei Metro, mereka mengadakan secara serentak tidak mau bekerja. Padahal untuk pengemudinya ada beberapa kan seperti itu yang Taipei Metro itu masih ada yang pakai tenaga manual, ada yang sudah otomatis seperti itu, ya. Nah, kalau yang pakai manual dan seterusnya kan termasuk juga untuk yang mengontrol sinyal dan lain-lain itu kan juga ada manusianya di situ, ya kan? Atau kalau enggak misalkan dari suatu bandara, terus bandara itu ada air traffic controller, itu kan yang menguasai, yang ngatur masih manusia, air traffic controller itu, ya, yang ada di menara, yang mengatur, oh kalian boleh pesawat ini boleh mendarat, pesawat ini boleh take off dan seterusnya. Itu kan ada semua itu, ya, manusianya yang mengatur itu. Nah, kalau bayangkan kalau itu manusianya serentak karyawan yang ada di situ serentak stop bekerja, demo misalkan, satu bandara itu satu hari akan lumpuh kan. Pasti banyak penerbangan di cancel. Nah, ini adanya intervensi seperti itu. Ya, jadi banyak hal yang seringkali hubungan industrial itu terutama. Ya, manajemen hubungan industrial. Ya, itu berkaitan dengan itu. Ya kan? Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa kita lihat. Ya, sehingga layanan itu harapannya itu adalah diberikan dengan cara dan tadi gitu ya, kita bisa memberikan konsumen suatu hal yang lebih dan bisa meningkatkan kepuasan terhadap mereka. Oke, nah sehingga tadi gitu ya, kalau kita lihat di sini maka ya ini tadi hubungan intervensi antar serikat pekerja. Oke, terus tadi ya perbandingan atau benchmarking ini tadi ya salah satu yang juga bagaimana kita harus lihat gitu ya. Terus beberapa terkait dengan sistem organisasional. Oke,
Jadi bagaimana kita melatih sistem sumber daya manusia gitu ya, rekrutmen, seleksi, pelatihan, keterlibatan, pemberdayaan karyawan, dan seterusnya. Oke, terus ada lagi sistem teknik, ya, bagaimana manajemen kualitas, dan seterusnya. Kita menganalisa data, oke, budaya untuk kualitas. Ya, budaya kualitas itu ada seperti yang kemarin sempat bilang bahwa tiap-tiap konsumen, tiap-tiap karyawan itu harus mempunyai tanggung jawab atau rasa. Ya, rasa untuk memberikan kualitas yang terbaik kepada pelanggan mereka. Ya, kalau rasa ini sudah tidak ada istilahnya, maka ya karyawan akan memberikan suka-suka dia. Bodo amat gitu kan. Yang penting gua digaji misalkan. Aku digaji gitu. Yang penting gajian lancar. Nah, berarti kan tidak ada rasa tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik atau melayani pelanggan dengan baik. Seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti itu, maka di sini budaya kualitas tadi harus bisa diterapkan. Harapannya ya ini tadi, kepuasan karyawan dan juga fokus kepada pelanggan, kepuasan pelanggan juga penting. Ya, maka jadi istilahnya kita harus bisa menyeimbangkan hal itu. Ya, sehingga tetap bisa terlaksana dan bisa terjawab untuk itu. Ya. Nah, seringkali kalau di Indonesia segala macam itu juga kadang saya kurang paham banget gitu ya apa mereka. Tapi seringkali banyak sekali, kadang banyak kalau kita lihat tuntutannya semakin lama karyawan itu kan semakin banyak ya. Tuntutan A, B, C dan seterusnya. Nah, ini yang kadang juga melihat seperti itu dan peran dari tadi hubungan serikat pekerja itu, intervensi serikat pekerja itu kadang bisa mengganggu, tapi itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Ya, serikat pekerja itu adalah salah satu yang juga dilindungi oleh undang-undang. Jadi saya lupa undang-undang nomor berapa, tapi ada di situ. Ya, maka itu tadi. Ya, bagaimana kita harus bisa berkolaborasi lah istilahnya. Ya, berkolaborasi dengan pekerja sehingga ya tadi operasi dan manajemen kualitas jasa yang kita berikan itu bisa tetap terlaksana. Oke, itu. Nah, maka ya tadi kalau kita lihat gitu ya, maka jasa itu yang penting beberapa hal. Kalau manajemen puncak pasti tetap sama, leadership, total quality leadership-nya itu tetap harus dipertahankan. Ya, tapi tadi seperti yang teman-teman sudah sampaikan tadi bahwa komunikasi ya, interpersonal, hubungan interpersonal, soft skill itu lebih ditekankan daripada manufaktur. Oke. Bagaimana dia berempati? Ya, bagaimana dia berkomunikasi dengan konsumen mereka. Ya, bagaimana dia bisa menangani kesalahan-kesalahan secara profesional. Ya, misalkan ada lalat di makanan kita. Nah, kalau robot yang mengantarkan, setelah itu ada lalat di makanan kita, konsumen mau marah-marah seperti apapun, robot itu kan nggak akan ngerti tuh. Nah, disinilah peran dari manusia. Ya, dia harus bisa berempati kepada dan menenangkan pelanggannya. Ya, sehingga apa? Sehingga pelanggannya bisa tetap puas. Ya, kalau konsumen itu sudah protes dan tidak didengarkan, istilahnya seperti itu ya, sudah tidak didengarkan, maka seringkali kan jadi viral ini, viral itu gitu ya. Nah, itu kan artinya ada
salah satu yang harus bisa diterapkan. Bahkan di universitas pun juga sama. Ya, misalkan kasus kekerasan, ya, beberapa hari ini ada salah satu universitas negeri ya yang ada tentang kasus kekerasan gitu ya. Tapi apakah nggak tahu atau benar atau enggak itu masih masih diselidiki seperti itu ya. Jadi dan sekarang misalkan banyak juga tren-tren mahasiswa stres ya, banyak sekali mahasiswa stres ataupun mungkin ada beberapa kasus bunuh diri juga kalau kita lihat belakangan ini gitu ya, dalam kurun 5 tahun belakang ini ya kan, ada mahasiswa bunuh diri ataupun jadi kehidupan mahasiswa sekarang itu lebih kompleks ya kan, mungkin dia cemburu ataupun dia lihat postingan temannya terus dia rasanya langsung waduh kok kayaknya dia bikin marah atau apa dan seterusnya. Sekarang tuh kan emosi orang mungkin lebih kompleks ya, istilahnya seperti itu. Oke, maka ini juga harus bisa dilihat sebagai suatu faktor. Oke, bagaimana hal-hal tersebut juga sedikit banyak akan mendukung atau akan mempengaruhi terhadap kualitas layanan yang mau kita berikan. Ya, nah itu. Terus bagaimana kita melakukan penyederhanaan, komputerisasi dan seterusnya. Standarisasi, bagaimana kita re-engineering, ya, melakukan modifikasi terhadap proses bisnis seperti tadi, misalkan kalau kita terapkan dengan menggunakan drone, ya bisa aja. Cuma kita harus berpikir lebih. Bagaimana kita melakukan perubahan terhadap proses bisnis yang kita punya. Ya, jadi perubahan itu pasti ada. Istilahnya ke depan, ya maksudnya ada sesuatu yang pasti akan berubah dari waktu ke waktu. Perkembangan teknologi yang salah satunya juga mendukung perubahan tersebut. Ya, itu tadi. Jadi akan ada pengelolaan kembali atau melakukan proses bisnis yang baru. Oke, dan tentu sekarang juga berkaitan dengan data. Ya, data postingan dan seterusnya, hashtag ya, dan seterusnya. Oke, postingan-postingan di media sosial ya, itu juga akan sedikit banyak akan dilihat. Oke, sebagai salah satu cerminan bagaimana masyarakat menanggapi terhadap layanan yang kita berikan. Itu istilahnya. Oke. Jadi dan tadi kalau ada permasalahan kita harus bisa responsif ya, sehingga artinya bahwa ketika ada permasalahan atau ada kendala-kendala tertentu itu bisa langsung teratasi. Tidak menunggu dulu menjadi bola salju yang terus menggelinding dengan berbagai macam alasan seterusnya, tapi kita tidak bisa menyetop bola salju itu. Ya, jadi kalau ada permasalahan sedikit banyak mungkin jangan sampai menjadi suatu yang besar istilahnya. Oke. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa kita lihat dari situ. Oke. Maka ya tadi, kalau manufaktur dan jasa itu pasti akan sedikit banyak berbeda. Oke. Nah, terus karena jasa itu tadi ya sama jasa itu sangat rentan, artinya kita tidak bisa menyentuh gitu ya, tidak bisa disentuh, tapi kita bisa mendapatkan rasa yang ada. Oke. Nah, kemarin juga saya sempat lihat postingan bahwa seringkali pesawat ya, terutama maskapai Indonesia gitu ya, itu ada beberapa kendala dengan
kondisi pesawat mereka. Kemarin yang terakhir itu ada satu maskapai di mana dia harus mendarat darurat karena kondisi kabinnya jadi tiba-tiba dingin sekali. Nah, ini kan sangat urgent ya. Ya kan, sangat urgent. Di mana kondisi kabin jadi dingin banget itu kan suatu hal yang tidak wajar istilahnya. Entah itu terjadi kebocoran atau apa. Ya, itu kan jasa juga maskapai itu. Penerbangan itu kan suatu jasa juga. Nah, ini adalah jangan sampai melibatkan kegaduhan misalkan. Maka kalau ada pesawat, maskapai dan seterusnya ataupun bis, kereta dan seterusnya itu perawatan terhadap armada itu juga penting ya. Ya kan, bagaimana kita merawat kondisi armada sehingga armadanya bisa digunakan secara layak. Ya, itu salah satunya juga. Mungkin kalau berkaca dari misalkan foto gitu ya, foto jasa prewedding misalkan. Ya, kita bagaimana merawat kamera yang akan digunakan. Ya kan, sehingga perawatan lensa agar tidak berjamur sehingga tidak menghasilkan bercak-bercak pada fotonya misalkan, atau lensanya tidak baret ya, dan seterusnya. Itu juga salah satunya. Oke. Ataupun tadi rumah sakit misalkan. Ya kan, bagaimana juga alat-alat yang mau digunakan untuk terapi misalkan, ataupun salon misalkan. Salon juga bagaimana alat-alat yang akan digunakan untuk motong ataupun misalkan untuk yang lainnya. Itu kan di situ ada banyak alat-alat yang lain. Nah, itu harus bisa dipakai dan itu harus bisa terawat. Ya, kebersihan dan juga kegunaannya, fungsinya. Oke. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa kita lihat. Atau di bioskop misalkan. Bagaimana proyektor yang akan digunakan itu harus bisa selalu terawat. Ya, atau di banyak hal ya, di restoran bagaimana kita harus bisa memaintain piring dan juga alat makan yang mau digunakan itu harus tetap bersih. Ini kan juga pengaruh ya. Ya, alat masaknya juga harus bersih dan seterusnya. Oke. Jadi banyak hal yang bisa kita harus perhatikan, harus kita lihat seperti itu. Oke. Termasuk mungkin teman-teman yang bekerja di sektor rumah tangga. Ya, menjaga oma ataupun menjaga ako, menjaga ama misalkan. Itu kan juga sama. Bagaimana misalkan untuk memastikan bahwa misalkan dia harus masaknya harus sesuai dengan dietnya mereka misalkan. Nggak boleh terlalu banyak garam atau apa. Kalau misalkan ada teman-teman yang juga diminta untuk memasak misalkan. Ya kan, dan seterusnya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita harus lihat sehingga dengan demikian pelayanan itu tetap sama, harus mengedepankan tadi continuous improvement ya, sehingga terus berkesinambungan untuk meningkatkan peningkatan dengan terhadap kualitas jasa yang akan kita tawarkan. Komunikasi ya tadi ya, dan kita harus lihat apalagi kalau beda negara ataupun beda Indonesia aja lah. Indonesia itu kan kaya akan budaya yang berbeda-beda. Ya, satu negara tapi banyak sekali budaya yang berbeda-beda. Nah, ini kita harus bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Ya, dari utara, dari Sumatera sampai Jawa pun dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur sampai daerah sana itu kan beda-beda gaya ngomongnya dan seterusnya. Ya, jadi kita harus bisa menghormati mereka semua. Ya, menghargai semuanya. Ya, semua orang tadi. Ya, karena kita berkaitan dengan
orang, maka jasa itu yang penting di situ. Oke. Dan total quality service itu tadi ya, kompetensi juga penting, responsif ya, bagaimana kita memberi tanggapan, akses untuk dihubungi. Seperti tadi misalkan Mas Anang bilang kalau ada itu komplainnya terus lewat Instagram misalkan, ya bagaimana kita berkomunikasi dengan pemilik jasa. Bagaimana kita mengetahui knowing your customer. Ya, pengertian siapa pihak pemberi jasa pada penerima jasa. Tangible, sesuatu yang bisa diukur, layanan yang terukur. Responsif, reliable, konsisten, ya, dan seterusnya. Ada semua di sini untuk kualitas jasa. Nah, pasti jasa ini pernah terjadi suatu kendala ataupun ada kegagalan pelayanan, maka akan ada pemulihan. Nah, pemulihan ini mungkin kita akan bahas minggu depan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu karena saya harus menyampaikan tugasnya. Untuk masalah ini ada. Terakhir sebelum kita akhiri, tugas 2 sudah saya upload dari minggu lalu gitu ya, dan sudah ada 4 orang setahu saya yang sudah mengumpulkan. Saya tadi cek di Silayar juga ada beberapa yang sudah mengumpulkan, dan juga ada 2 email yang masuk dari 3 sekarang. 2 email dari Mas Anang sama Sidil, terus yang sudah masuk ke Silayar juga sudah ada beberapa. Ya. Benar. Nggak apa-apa kalau di Silayar nggak ada laporan kita untuk ngirim tugas atau kayak macam diskusi Silayar begitu, soalnya kan gimana ya? Itu nggak apa-apa, benar. Nggak apa-apa. Yang penting saya ada punya buktinya. Oh iya. Tapi kalau diskusi masih belum pernah ngumpul loh ya kayaknya. Yang diskusi. Iya kan? Saya masih cuma ngirimnya dari kemarin cuma tugas. Diskusinya belum, nggak pernah saya dapat, cuma hanya tugas 1 sama tugas 2. Tugas 3 belum, benar? Belum. Saya sudah kirim. Ya. Itu ya. Sudah ada beberapa yang sudah mengumpulkan. Nah, tugas kedua ini yang sama tadi ya. Jadi kalau misalkan apabila ada 3 kepemimpinan itu, maka bisa jelaskan apa itu gitu ya. Terus pengukuran terhadap just in time. Ini adalah beberapa contoh ataupun juga untuk model pengukuran terhadap just in time JIT. Terus yang terakhir adalah tentang kegagalan terhadap pemulihan terhadap kegagalan layanan. Itu. Nah, berikutnya, ini adalah bagaimana kita melihat total quality leadership seperti itu terhadap pemimpin Anda saat ini. Dan di situ ada evaluasi 4 karakteristik. Nah, kira-kira dari 4 itu mereka sudah menerapkan seperti apa? Ya, apa yang belum, apa yang sudah, dan seterusnya. Silahkan tanpa sebutkan nama pemimpinnya ataupun secara anonim aja. Nggak perlu, si Bapak A gitu dari PT ini, itu jangan terlalu jadi kita biar tidak menjelekkan orang seperti itu, atau bukan buat tempat curhat gitu ya. Nanti jangan-jangan malah jadi tempat curhat. Nulis tugas tapi buat tempat curhat gitu. Terus yang kedua, silakan cari salah satu layanan baik di Indonesia maupun di Taiwan boleh, dan lakukan ya kira-kira seperti yang tadi sempat kita bahas pada awal-awal tadi. Ya, layanannya bagaimana dengan kondisi tempatnya misalkan, terus petugasnya, terus konsumen karyawannya, kalau ada keluhan bisa ditanggapi cepat atau tidak gitu-gitu. Ya, kalau
enggak, kenapa, sudah berapa kali Anda lakukan, dan seterusnya. Jadi Anda boleh menilai, mencoba untuk menilai, dan mungkin bisa bagaimana Anda menerapkan itu, gitu ya, ataupun tadi, ya, jadi bisa menggunakan terkait dengan, bisa juga menggunakan serve call-nya, ya, dari ekspektasi seperti itu, terus ekspektasi Anda seperti apa, tetapi setelah Anda menggunakan, kok ekspektasinya berbeda. Nah, apa kendalanya yang Anda rasakan atau Anda lihat seperti itu? Oke. Nah, itu banyak hal yang bisa kita lihat. Misalkan kalau di Taiwan ya, pengiriman barang, pengiriman uang, ataupun apapun itu. Oke, itu. Ya, jadi ada 3 tugas untuk konsepnya dan ada 2 kasus. Bebas, silahkan tulis dan kerjakan, dikumpulkan tadi sesuai minggu depan gitu ya. Terus maksimal masih ada keterlambatan 7 hari dengan minus 10% untuk tiap harinya sampai tanggal 26. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait dengan tugas ataupun materi? Nggak ada. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, bisa langsung ditanyakan. Ada chat nih. Oh, Dayane. Ya, ini saya bekerja di pelayanan publik dan pelayanan pajak. Oke, CS. Oke. Berkomunikasi ya, komunikasi dan menyampaikan ketentuan, persyaratan, dan mekanisme pembayaran. Ya kan? Nah, ini juga sama. Ternyata komunikasi. Ya, mulai dari pembayaran pajak dan perpanjangan STNK. Juga selain CS, pegawainya harus mengetahui program-program pemerintah buat wajib pajak. Nah, ini juga sama. Mungkin kadang wajib pajak itu sedikit ya, kadang bingung. Oh, ini harus ngisinya seperti apa, ya kan? Terus pembayarannya seperti apa. Nah, terus di sini juga mungkin aturan pembayarannya dan lain-lain. Ataupun ada keringanan pajak, ya, atau award misalkan. Ya, reward misalkan ada penghargaan tertentu bagi wajib pajak dan seterusnya. Nah, ini adalah pelayanan di bidang komunikasi. Oke, good. Ya. Nah, itu salah satu yang bisa disampaikan dari sini. Oke, yaitu tadi ya, kalau kita lihat sedikit banyak komunikasi itu memang penting ketika kita bicara tentang jasa. Ya, bagaimana jasa karena berkaitan dengan manusia. Oke, itu aja dari saya. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanggapi terakhir? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih. Ya, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sore. Ya. Bye-bye. Bye bye. 整天在吃饭睡觉。